Hai guys, welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat buat semuanya dimana Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya ya. Kali ini saya mau berbagi video 18 ide masakan khas Hong Kong yang salah satu video meledak di akhir Desember ini menjelang tahun baru 2024, yaitu video menyetim telur ala Hong Kong. Dalam satu minggu posting kebanjiran 3.000 subscriber baru ya selama 3 hari. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Video akan kita kaitkan di kolom deskripsi. Selamat menonton sampai selesai. Semoga kalian semua segera ketularan videonya yang meledak, bakal kaget, seneng, bikin semangat membuat konten ya. Dan bagi yang baru menemukan channel YouTube saya, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen. Terima kasih. Setim udang, soun, bawang putih, cincang. Bahan utama: udang yang masih segar. Kita bersihkan, potong bagian ujung, kaki, dan bagian ekor. Soun kita rendam menggunakan air hangat. Bawang putih kupas lalu cincang kasar, lalu digoreng. Udang yang sudah dicuci, soun yang sudah direndam menggunakan air hangat, bawang putih cincang. Nanti kita goreng sampai kuning keemasan. Udang akan kita potong bagian ujung, kaki, dan bagian ekor. Bagian punggung udang kita belah menggunakan gunting. Seperti ini, kalau ada kotorannya kita buang, dan ini udang bersih, tidak ada kotoran. Setelah udang dibelah punggungnya, lalu kita tata di atas soun, lalu masukkan bawang putih cincang yang sudah digoreng nanti. Kita lakukan sampai selesai. Setelah udang kita belah, kita marinasi menggunakan kecap asin, gula merah, minyak wijen. Sounnya juga kasih kecap asin, lada bubuk, dan gula merah. Seperti ini, lalu sisihkan. Kasih merica bubuk juga ya. Udang yang sudah dibelah punggungnya ditata di piring atas soun seperti ini. Bagian tengahnya kita kasih bawang putih cincang yang sudah digoreng. Sambil kita panaskan wajan dan tunggu air mendidih
siap mau disetim. Setelah air mendidih, ini udang kita steam kurang lebih 8 menit. Kita kasih minyak wijen ya. Dan tadi kita kasih gula juga. Lalu kita steam dan tunggu sampai matang. Setelah matang kita tes rasa, jika kurang kecap asinnya bisa ditambahkan lagi. Dan hasilnya seperti ini, siap untuk dihidangkan. Steam baikwat Sunda Tosi atau lada hitam bawang putih cincang. Baikwat yang sudah kita cuci bersih lalu iriskan, marinasi pakai garam, aduk-aduk sampai rata. Masukkan kecap asin, minyak wijen, bawang putih cincang, lada hitam, kasih tepung konstan biar daging menjadi empuk lembut. Lalu aduk-aduk sampai rata. Lalu masukkan ke kulkas biar bumbu meresap. Dan nanti kita steam baru kita ambil dari kulkas. Keluarkan baikwat dari kulkas, lalu kita aduk-aduk. Sebelum kita steam, kita aduk-aduk rata dulu ya, karena bumbu-bumbu ini mengendap. Sambil kita didihkan air, dan air ini sudah mendidih. Kita steam kurang lebih 12 menit. Setelah di steam 12 menit atau sampai matang, akan mengeluarkan air juicy seperti ini. Lalu aduk-aduk sampai rata biar tercampur bumbu-bumbunya. Lalu tusuk menggunakan sumpit, sudah empuk seperti ini. Kita taburin dengan daun bawang, lalu kita tutup dan matikan apinya. Ungkep kaki bebek dengan paprika merah, paprika hijau, paprika kuning. Kita menggunakan setengah-setengah saja. Dan kaki bebek ini sudah matang belinya, lalu kita potong kukunya dan
kita potong menjadi 2, lalu kita cuci bersih. Dan untuk paprikanya kita potong-potong ya. Dan bawang putih geprek, kedelai hitam, saus tiram, garam, kecap asin, bahan semua sudah siap. Dan ini kaki bebek kita potong menjadi 3, bawang putih kita geprek, dan paprika kita potong sesuai selera. Panaskan wajan, kasih minyak secukupnya. Kita masak kaki bebek. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan lada hitam atau tausi. Masukkan kaki bebek. Kaki bebek gulingnya sudah direbus ya, jadi sudah matang. Tinggal tumis-tumis seperti ini. Masukkan merica, saus tiram, minyak wijen, lalu masukkan paprikanya dan sudah kita kasih gula juga ya. Jangan lupa untuk tes rasa, jika kurang sedap bisa ditambahkan saus tiramnya lagi. Masak sampai matang, lalu angkat ke piring dan siap untuk dihidangkan. Alupi joysam dan nanti kita kasih saus tiram. Dan ini joysam atau sesame yang sudah kita cuci bersih, kita rendam menggunakan vinegar selama 20 menit ya. Dan ini air yang sudah mendidih, mau kita rebus. Masukkan jahe potong, minyak, garam, lalu masukkan sayurnya. Sayur joysam ini masih muda, jadi kita rebus sebentar saja sudah empuk ya. Lalu tutup dan tunggu sampai matang. Setelah matang kita angkat ke piring, kita tata seperti ini. Lalu kasih saus tiram. Seperti ini saja, lalu siap untuk dihidangkan.
Penataan di piring seperti ini bisa dipotong menjadi 2 ya. Goreng sayap ayam. Ini sayap ayam dari kulkas masih membeku. Dan tip cara mencuci agar dimasak atau digoreng tidak bau amis. Kita potong plastiknya dulu ya. Masukkan ke wadah. Ini 1 kilo ya. Dan sayap ayam ini masih es dan warnanya kemerah-merahan seperti ini. Masukkan garam. Kita rendam menggunakan garam dan air yang banyak, kurang lebih 1 jam agar darah-darah ini keluar. Setelah direndam 1 jam, kita ganti airnya, lalu kita rendam lagi, kasih garam lagi. Setelah dibuang lagi airnya, lalu kita remas-remas menggunakan garam lagi biar sampai darah-darahnya itu keluar, dan kita bilas lagi menggunakan lemon dan kita bilas air bersih. Setelah kita cuci bersih lalu iriskan seperti ini biar airnya itu menetes sambil kita panaskan wajan mau digoreng ya. Dan ini sayap ayam ini warnanya jadi putih bersih seperti ini karena darah-darahnya itu sudah keluar ya. Dan pastikan mau menggoreng wajan minyak harus panas biar tidak lengket di wajan. Kita goreng dulu sambil kita mempersiapkan sausnya, yaitu kecap asin, merica bubuk, tepung konstan, dan sedikit air seperti ini. Kita aduk-aduk sambil tes rasa. Jika kurang pas bisa ditambahkan kecap asinnya lagi. Setelah sayap ayamnya sudah mulai mengering, baru kita balik-balik seperti ini dan tidak lengket di wajan ya. Setelah sayap ayam digoreng sampai kering, ini luarnya kering, kemriuk, dan dalamnya ini empuk ya. Lalu kita angkat ke piring dulu. Kuning kemriuk seperti ini, lalu minyaknya kita buang. Lalu sayap ayam ini kita masukkan ke wajan lagi,
diaduk-aduk ya, dan akan kita siram dengan saus ini, dan kita nyalakan api paling besar. Kita siramkan seperti ini, dibolak-balik biar menjadi lengket-lengket di sayap ayamnya. Lalu kita angkat, matikan api, tata di piring saji, lalu siap untuk dihidangkan. Tumis yao mat choy tao si leng yi. Sayur yao mat choy ini kita petik-petik ya, dan rasanya itu renyah, kriuk-kriuk gitu ya. Bahan-bahannya sayur yao mat choy, bawang putih geprek, tao si leng yi atau ikan kalengan yang ada kedelai hitamnya yang sudah matang ini. Selanjutnya kita petik sayurnya dulu, lalu kita rendam menggunakan vinegar dengan air yang banyak selama 20 menit. Petik sayurnya besar-besar seperti ini dan siap mau ditumis. Panaskan wajan, kasih minyak secukupnya. Kita menggunakan tao si leng yi, dan pastikan wajan harus panas. Tumis bawang putih, lalu masukkan sayurnya. Gunakan api paling besar kalau mau menumis sayuran, biar sayuran itu menjadi kriuk-kriuk enak gitu ya, enak. Kita menumis sayuran itu tidak menggunakan air karena sayuran itu sudah berair. Ini airnya sudah keluar banyak ya. Setelah layu seperti ini, baru masukkan ikannya. Ini namanya tao si leng yi ya, dan sudah ada rasanya, jadi tidak perlu ditambahkan bumbu lainnya. Kita aduk-aduk sampai matang. Cepet banget cara menumis sayuran ini ya, cepet matang. Ini airnya banyak banget. Setelah matang lalu kita angkat ke piring. Tumis sayur yao mat choy sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Penampakannya hijau seperti ini. Rasanya renyah, kriuk, sedap banget ya.
Steam ekor ikan besar dengan ikan asin. Ini ikan asinnya ya, 1 potong. Ikan besar ini sudah kita cuci bersih. Lalu kita kasih garam, bolak-balik. Kasih garamnya jangan banyak-banyak karena di steam pakai ikan asin. Lalu siapkan piring yang lebar. Bagian bawah kita alasi dengan daun bawang seperti ini biar tidak bau amis. Lalu kita masukkan ekor ikan besarnya. Bagian atas kita kasih jahe yang sudah dipotong tipis-tipis. Ikan asin 1 potong cukup ya, karena ikan asin ini sudah asin banget. Seperti ini. Masukkan minyak wijen. Bisa dimasukkan ke kulkas dulu ya. Dan waktu kita steam tinggal kita keluarkan. Kasih daun bawang potong atasnya. Setelah kita steam nanti disiram pakai kecap asin dan minyak panas. Dan sekarang kita didihkan air sampai mendidih, siap mau di steam. Kita steam selama 20 menit menggunakan api besar dan 10 menit menggunakan api sedang. Tutup wajan dan tunggu sampai matang. Setelah matang ikannya lalu siram menggunakan kecap asin, minyak panas. Tutup wajan lagi dan matikan api. Tumis tauge dengan bakso ikan atau yibin. Tauge yang sudah kita petik-petik akarnya lalu kita cuci bersih. Dan togenya itu panjang-panjang seperti ini ya. Bawang putih geprek. Daun bawang kita potong panjang seperti ini. Yibin atau bakso ikan yang bentuknya kotak lalu kita potong tipis-tipis. Potongnya sesuai selera saja ya. Kita potong kurang lebihnya seperti ini. Kita potong sampai selesai. Bahan semua sudah siap mau ditumis. Panaskan wajan sampai panas, masukkan minyak secukupnya.
tumis bawang putih, yibin yang sudah kita potong kita tumis biar sampai harum kekuningan. Masukkan saus tiram, minyak wijen, gula, lalu masukkan tauge. Kita tumis tauge tidak menggunakan air karena tauge itu sudah mengeluarkan air ya. Masukkan merica bubuk, jangan lupa untuk tes rasa. Lalu masukkan daun bawang, aduk-aduk sampai layu, lalu angkat ke piring. Tumis tauge, daging ikan atau yibin sudah siap untuk dihidangkan. Tumis bayam ungu dengan bawang putih geprek. Ini bayam ungu yang sudah kita petik, cuci bersih, rendam menggunakan vinegar dan air banyak selama 20 menit. Lalu kita iriskan biar airnya itu menetes. Bawang putih geprek. Dan kita menggunakan sup ayam yang sudah jadi seperti ini. Bahan semua sudah siap mau ditumis. Bayam ungu, bawang putih geprek, sup ayam, sambil kita panaskan wajan dan tunggu wajan sampai panas. Kasih minyak secukupnya. Tumis bawang geprek dan nanti kita kasih sup ayam ini. Masukkan bawang putih, masukkan bayam. Gunakan api paling besar biar buat numis itu cepat matang dan rasanya itu bakal enak, sayurannya itu ya, tidak alot. Aduk-aduk sampai rata dan sampai sayurnya itu layu.
masukkan garam secukupnya. Setelah sayur ditumis layu, lalu masukkan sup ayam secukupnya. Lalu aduk-aduk. Jangan lupa tes rasa. Tumis bayam ungu sudah matang, lalu angkat ke piring dan siap untuk dihidangkan. Ungkep 1 ekor ayam dengan leci. Bahan utama ayam yang sudah kita potong lalu cuci bersih, leci yang sudah dikupas kulitnya, nanti kita rebus. Untuk menumisnya, bawang merah, bawang putih, jahe kita geprek, lalu nanti kita tumis daun bawang. Dan untuk marinasi ayam yaitu garam, minyak wijen, lada bubuk, gula merah, kecap asin, saus tiram, tepung konstan agar daging ayam menjadi empuk, lembut. Masukkan ayam ke wadah yang besar, kasih garam, minyak wijen, kecap asin, lada bubuk, saus tiram, gula, dan tepung konstan agar daging ayam itu menjadi empuk, lembut. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Lalu simpan ke dalam kulkas agar bumbunya itu meresap. Sambil kita panaskan wajan, lalu kita masak lecinya dulu. Ambil ayam dari kulkas, jangan lupa untuk diaduk-aduk dan siap mau diungkep. Siapkan panci anti lengket untuk menumis bawang merah, bawang putih. Dan ini leci yang sudah kita rebus, sudah matang, empuk. Nanti bagian belakangan kita masukinnya ya, kalau ayamnya sudah matang. Selanjutnya kita geprek bawang merah, bawang putih, jahe, lalu kita tumis. Tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Lalu masukkan ayam. Jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu.
sambil diaduk-aduk, dan ayam ini akan mengeluarkan air, jadi kita kasih air secukupnya saja. Ungkep sampai layu, kita kasih air secukupnya saja, lalu masukkan lecinya dan masak sampai matang. Jangan lupa untuk tes rasa. Ungkep 1 ekor ayam dengan leci sudah matang, kita angkat ke piring lalu siap untuk disajikan. Rasanya enak, manis, dan lecinya itu gurih. Masak telur dengan tomat. Bahan utama telur, dan ini tomat akan kita rebus biar kulitnya mengupas, lalu angkat, kita potong-potong sesuai selera. Telur kocok lepas, kasih garam, minyak wijen, lada bubuk, kita kocok-kocok, nanti kita goreng dulu, lalu angkat. Untuk bumbunya yaitu saus tomat, bawang putih cincang, gula merah, garam. Langkah selanjutnya kita didihkan air sampai mendidih untuk merebus tomatnya. Lalu goreng telur kocoknya, lalu angkat ke piring dulu. Bahan semua sudah siap. Tomat yang sudah kita potong kotak-kotak, kita tumis bawang putih, lalu kita masukkan tomatnya. Kasih garam, gula merah, dan ini telurnya nanti kita masukkan. Jangan lupa untuk dikasih air secukupnya. Setelah kita tes rasa, lalu masukkan telur gorengnya. Jika mau ditambahkan saus tomat boleh saja, dan ini kita tidak menambahkan saus tomat ya. Masak telur dengan tomat sudah matang, angkat ke piring, siap untuk dihidangkan. Tahu pong, pare, paprika, isi daging ikan giling. Bahan utama tahu pong, pare, paprika merah, paprika hijau, paprika kuning, daging ikan giling yang masih segar. Bahan semua kita potong dan isi parenya kita buang, lalu kita masukkan daging ikan giling dan jadinya seperti ini. Selesai. Bumbunya bawang putih cincang, kedelai hitam, gula merah, saus tiram. Bahan semua kita goreng dulu ya. Cara menggorengnya, bagian tahu pong itu kita goreng bawahnya, bagian daging gilingnya dulu ya. Kita goreng sampai matang. Nah, seperti ini biar daging gilingnya itu kering, lalu kita balik. Gorengnya sampai matang kekuningan.
Setelah digoreng matang, lalu angkat ke piring dulu ya. Lalu goreng bagian paprikanya dan parenya, kita goreng sampai selesai. Kita gorengnya sudah selesai. Lalu kita ganti wajan yang lebih besar, akan menumis bawang putihnya. Bawang putih kita tumis sampai kekuningan menggunakan api sedang. Masukkan merica bubuk, gula merah, gula merah bisa ditambahkan lagi biar manis. Kita tumis-tumis biar sampai mengeluarkan busa. Masukkan kecap asin, kasih minyak wijen juga ya, dan kita aduk-aduk sampai berbusa. Nah, ini sudah mulai berbusa. Lalu masukkan tahu pong pare yang sudah digoreng, atau bisa ditambahkan dengan sedikit air, kurang lebih 2 sendok makan, agar bumbunya itu tercampur ya. Kita aduk-aduk sampai rata. Aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini tanpa air ya. Setelah tercampur rata, lalu matikan apinya, angkat ke piring, lalu siap untuk disajikan. Dan rasanya enak, gurih, sedap banget ya. Tumis bayam putih dengan bawang putih geprek. Bahan utama yaitu bayam yang gagangnya putih ini ya, dan bawang putih geprek, dan sup ayam yang sudah beli jadi. Lalu kita panaskan wajan, kita tumis bawang putih sampai harum. Gunakan api paling besar, lalu masukkan bayam putihnya. Kita sebut bayam putih karena gagangnya putih ini ya. Ada juga yang gagangnya hijau ya. Kita tumis-tumis sampai layu. Nah, ini sudah mengeluarkan air ya, sayurannya itu. Lalu kita masukkan sup ayam secukupnya. Karena sup ayam ini sudah ada rasanya, jadi kita tidak dikasih bumbu lainnya, tidak. Cukup garam secukupnya saja ya. Tumis bayam putih
sudah matang, lalu angkat ke piring dan siap untuk disajikan. Dan rasanya sayur ini enak, renyah karena kita menumisnya menggunakan api besar ya, jadi tidak alot tidak. Steam tahu daging ikan giling. Bahan utama tahu putih 2 potong ini yang khusus untuk disetim ya. Daging ikan giling yang masih segar dan sudah dikasih bumbu, tinggal campurkan saja. Untuk bumbunya yaitu garam, kecap asin, minyak wijen, lada bubuk, tepung konstan, gula, dan 1 butir telur. Bahan semua tahu akan kita hancur-hancurkan. Daging ikan giling, tahu kita hancur-hancurkan, tekan-tekan pakai sendok seperti ini. Masukkan daging ikan giling, telur, garam, merica bubuk, minyak wijen, gula pasir secukupnya, kecap asin, tepung konstan, bahan semua kita campur-campurkan sampai rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan ke dalam kulkas agar bumbunya meresap. Kurang lebih seperti ini. Lalu masukkan kulkas. Sambil kita panaskan wajan, alat untuk menyetim, dan tunggu air sampai mendidih. Sebelum tahu dimasukkan mau disetim harus diaduk-aduk dulu. Dan kita setim kurang lebih 10 menit dan nanti kita siram kecap asin. Tumis ketimun panjang dengan daging ayam filet. Bahan utama yaitu ketimun. Kita kupas-kupas dulu, jangan lupa untuk bagian gagangnya kita potong dan kita usap-usapkan seperti ini agar getahnya itu hilang. Lalu kita kupas kulitnya menggunakan pisau untuk mengupas.
Seperti ini saja, masih ada kulitnya sedikit ya. Lalu potong ketimun. Ambil bijinya menggunakan sendok, kita sekuk. Dan ketimun ini masih muda banget ya, masih renyah. Nah, seperti ini cara mengambil biji ketimun. Kita sekuk menggunakan sendok. Kita lakukan sampai selesai. Setelah kita kupas, baru kita potong ya. Kira-kira motongnya seperti ini, menyirong. Dan ini ayam yang sudah kita kasih garam, minyak wijen, kecap asin, saus tiram. Kita tumis dulu, kita tumis bawang putih, lalu masukkan ayam, kita tumis setengah matang, lalu kita angkat. Bekas wajannya ini lalu kita buat numis ketimunnya ya. Lalu kita tumis ketimunnya. Jangan lupa untuk apinya menggunakan api yang besar. Dan kita menumis ketimun ini tidak dikasih air karena ketimun ini sudah mengeluarkan air ya. Kita tumis-tumis sampai layu. Masukkan merica bubuk, saus tiram, garam, minyak wijen, kita kasih gula juga ya. Kita aduk-aduk sampai layu seperti ini. Lalu masukkan ayam yang sudah kita goreng setengah matang. Tujuannya itu kita buat campuran ketimun ini biar tidak hancur ya, dan rasanya tetap manis, enak. Tumis ketimun dengan daging ayam sudah matang, angkat di piring, lalu siap untuk dihidangkan. Tumis kailan lapjong atau sosis. Bahan utama sayur kailan kita petik-petik, lalu cuci bersih dan rendam menggunakan vinegar atau garam dengan air banyak. Kita rendam 20 menit. Lapjong kita potong tipis-tipis, jahe kita potong tipis-tipis, gula, bahan semua sudah siap. Lalu panaskan wajan dan kita tumis jahenya dulu. Dan lapjong kita tumis-tumis sampai aromanya harum. Sayur kailan yang sudah kita iriskan dan airnya sudah menetes. Kita tumis sampai harum.
Lalu masukkan sayur kailan. Masukkan garam, gula pasir, lalu aduk-aduk sampai rata. Menumis sayur harus menggunakan api besar agar sayur dimakan itu renyah, tidak alot. Nah, ini sudah mengeluarkan air banyak. Lalu kita tutup wajannya agar sayur cepat empuk. Dan kita menumis sayur tidak menggunakan air karena sayur itu sudah mengeluarkan air ya. Atau tergantung wajan masing-masing ya. Seperti ini. Tumis kailan dengan lapjong sudah matang, lalu angkat ke piring. Warnanya hijau cantik. Tumis kailan dengan lapjong sudah matang, warnanya tetap hijau ya, siap untuk dihidangkan. Tumis pakcoy, daging ikan giling, bahan utama yaitu sayur pakcoy atau sawi putih, bawang putih geprek, daging ikan giling yang masih segar dan ini sudah dikasih bumbu ya, tinggal siap mau digoreng. Sup ayam beli sudah jadi. Sambil kita panaskan wajan, mau menggoreng daging ikan gilingnya dulu, yaitu kita goreng, panaskan wajan, lalu kita tekan-tekan menjadi melebar seperti ini. Goreng sampai kekuningan, lalu angkat dan nanti dipotong kecil-kecil ya. Selanjutnya kita goreng bawang putih geprek. Jangan lupa untuk menumis sayuran menggunakan api besar. Lalu kita masukkan sayur pakcoynya. Aduk-aduk sampai layu. Sayur pakcoy kita tumis-tumis akan mengeluarkan banyak air seperti ini ya. Lalu masukkan daging ikan giling yang sudah digoreng, kita potong memanjang seperti ini. Masukkan sup ayam. Sudah dikasih sup ayam, tidak perlu dikasih bumbu lainnya karena sudah cukup rasanya. Jangan lupa untuk tes rasa, jika kurang sedap bisa ditambahkan garamnya ya. Tumis pakcoy, daging ikan giling sudah matang, angkat ke piring dan siap untuk dihidangkan. Menyetim telur agar hasilnya cantik seperti jelly.
dalam 1 butir telur ukuran air 3 cup pecahan kulit telur ya. Kita pecah seperti ini. Nah, ini kulit telur sisihkan dulu. Kita pecahkan telur sampai selesai. Ukuran telur ini besar ya. Sudah selesai 6 butir telur, kita pecah semua. Masukkan garam, minyak wijen, lalu kita kocok-kocok. Kita masukkan air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Total ukuran air 18 cup pecahan kulit telur ini ya. Cara menyetim telur harus ditutup piring seperti ini biar tidak kejatuhan air uap. Siapkan piring lebar, saringan, nanti kita saring dan tutup piring seperti ini. Lalu didihkan air dan air sudah mendidih. Kita steam menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit atau sampai matang karena ini 6 butir telur ya. Kita tutup seperti ini, lalu kita buka piringnya dan selalu berhati-hati karena panas, dan kita cek telur sudah mengental seperti jelly seperti ini dan tidak mekar ini ya, cantik mulus seperti ini. Steam telur agar hasilnya cantik seperti jelly sudah matang, lalu siram menggunakan kecap asin. Siap untuk dihidangkan. Ini adalah video yang meledak di akhir Desember menjelang tahun baru 2024. Dalam 3 hari mendapat 3.000 subscriber baru. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.